Baik, kita akan lanjutkan materinya setelah kemarin saya menjelaskan mengenai pendahuluan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai bagaimanakah caranya kita menentukan peluang dari distribusi normal. Jadi, kalau misalkan kemarin yang sebelum UTS, itu ketika kalian mau menentukan peluang, maka tinggal dihitung saja peluang kejadian A dibagi dengan, banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya semesta. Tapi untuk menentukan peluang dari suatu data yang berdistribusi normal, maka kita harus mengubah dulu nilai X ke nilai Z dengan menggunakan persamaan ini. Z itu adalah sama dengan X dikurangi dengan mu dibagi dengan sigma. Nah, X itu apa? Saya beri penjelasan di sebelahnya. Jadi yang dimaksud dengan X itu ya, X itu adalah nilai yang mau dicari peluangnya. Nilai yang akan dicari peluangnya. Jadi ini bisa teman-teman diterapkan untuk data kita kemarin yang sudah disusun dalam tabel distribusi frekuensi. Itu bisa dilanjutkan mencari berapakah peluang misalkan ketika ada satu mahasiswa yang masuk, peluangnya dia mendapatkan nilai 85 misalkan. Itu berapa sih peluangnya? Persentasenya berapa persen? Itu bisa. Oke, X adalah nilai yang akan dicari peluangnya. Lalu mu itu sama dengan X bar atau sama dengan rata-rata, atau bisa juga disebut dengan min. Sedangkan sigma itu sama dengan S atau bisa disebut juga dengan standar deviasi, di mana standar deviasi itu adalah akar dari variansi. Yang kedua, menggambarkan kurva normal sesuai dengan peluang yang akan dicari. Ini kita pakai Minitab saja, biar gampang. Dan yang ketiga adalah melihat nilai peluang di Microsoft Excel atau di Minitab. Jadi, mencari nilai peluang yang bersesuaian itu berapa. Nah, kenapa sih data itu harus kita transformasikan dulu ke dalam Z? Ini namanya transformasi ya, atau penggantian yang awalnya itu X, kita ubah dulu menjadi Z. Kenapa? Karena dalam tabel distribusi normal, baik menggunakan tabel manual, Minitab, maupun Excel, itu nilai yang ada di tabel itu adalah nilai Z, bukan nilai X. Jadi misalkan awalnya ini, kita punya data X di sini. Ini adalah masih dalam bentuk data X. Dia punya mu, dia punya sigma. Lalu akan kita bawa, kita transformasikan ke dalam Z. Mu dan sigmanya itu berubah menjadi mu sama dengan 0, dan sigmanya sama dengan 1. Artinya, rata-rata datanya itu menjadi sama dengan 0, dan standar deviasinya itu menjadi sama dengan 1. Jadi, X ini kita ubah ke distribusi normal standar. Apa sih distribusi normal standar? Distribusi normal standar itu adalah distribusi normal yang memiliki nilai rata-rata sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Jadi ini hukumnya wajib. Ketika masih datanya itu berupa X, harus diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk Z. Contohnya seperti ini. Jadi ini adalah distribution plot dengan normalnya, minnya 0, standar deviasinya 1. Nah, nilai X di sini ini mewakili nilai Z. Nah, nilai Z-nya adalah min 0,5244 dan 0,3 ini adalah peluangnya. Oke. Nah, nanti pada saat kita mencari peluang dari distribusi normal atau distribusi Z, itu akan ada 4 kemungkinan. Nah, ini adalah kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang pertama itu adalah kita mencari peluang lower tail atau left tail. Ini yang pertama. Bentuknya seperti ini kalau digambarkan. Kapan kita menggunakan peluang lower tail ini? Lower tail atau left tail ini digunakan saat peluang yang dicari itu adalah peluang untuk nilai kurang dari. Nah, kuncinya di sini teman-teman lihatnya. Jadi nilai peluang yang ada di tabel, lalu yang ada di Minitab, yang ada di Excel itu adalah menggunakan konsep kurang dari. Jadi peluang X kurang dari sekian itu berapa sih? Nah, itu nilainya nanti di sini. Selalu menggunakan konsep kurang dari. Kalau lebih dari bagaimana? Ya diubah dulu menjadi kurang dari, nanti di slide berikutnya.
Contohnya ini, diketahui X itu berdistribusi normal. Jadi X itu adalah kumpulan data. Kumpulan data, jadi datanya tidak cuma satu, tapi kumpulan data yang dia itu berdistribusi normal dengan min-nya adalah 8 dan standar deviasinya adalah 5. Tentukanlah peluang nilai dari data tadi itu kurang dari 8,6. Kira-kira peluangnya berapa? Nah, sekarang sebelum kalian masukkan ke rumus Z, tulis dulu mu-nya. Mu-nya sama dengan 8, karena di sini min-nya adalah 8. Standar deviasinya sama dengan 5. Di sini, atau sigmanya sama dengan 5, dan X adalah nilai yang mau kita cari peluangnya, yaitu 8,6. Langkah pertama adalah transformasikan dulu ke dalam nilai Z. Dalam nilai Z, masukkan ke rumus X min mu per sigma, hasilnya adalah 0,12. Jadi awalnya X itu 8,6 berubah menjadi Z 0,12. Maka peluangnya itu kan awalnya kita mau nyariin ya, peluang X kurang dari 8,6 itu kita ubah menjadi Z menjadi 0,12. Peluangnya berapa? Nah, untuk mencari peluang Z kurang dari 0,12 itu kita bisa memanfaatkan Excel. Ini rumusnya. Jadi kalian inputkan di selnya itu sama dengan norm.s.distribution. Nilainya ini 0,12 ini adalah nilai Z-nya, lalu ini diisi dengan true. Kalau misalkan office kalian itu 2007 ke bawah, maka di sini gunakan yang norm.distribution saja, itu nanti ada di Excel-nya, nanti saya tunjukkan. Kalau sudah, ketemulah hasilnya 0,5478. Berarti peluang data, atau misalkan kumpulan datanya ini ada 100 data. Maka peluang dari 100 data itu tadi yang memiliki nilai kurang dari 8,6 itu sebanyak 0,5478. Berdasarkan dari rata-rata dan standar deviasinya. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah, ini ya caranya, nanti saya buatkan terpisah video tutorial dengan menggunakan Minitab dan Excel. Yang kedua adalah peluang upper tail atau right tail. Seperti yang saya bilang tadi, di semua software itu ketika kita ngomong distribusi normal, maka peluangnya itu terletak di sebelah kiri seharusnya. Karena dia kurang dari. Nah, sedangkan right tail itu kita ngomong peluang untuk nilai Z lebih besar dari Z kecil atau P dalam kurung Z lebih besar Z kecil. Karena kita punyanya itu yang kita punya ya. Yang kita punya itu adalah peluang Z yang kurang dari Z kecil. Nah, yang dicari adalah Z lebih dari Z kecil. Berarti caranya adalah 1 dikurangi peluang dari Z dikurangi Z kecil. Itu caranya. Kenapa kok seperti ini? Karena yang namanya peluang itu kan totalnya 1. Nah, yang diketahui yang peluang kurang dari, berarti kalau yang dicari yang lebih dari, ya tinggal dikurangi. Jadi ilustrasinya begini teman-teman. Misalkan ya saya punya grafik normal seperti ini. Yang ada di tabel itu yang ini, yang saya arsir. Yang saya arsir ini yang ada di tabel. Yang dicari itu yang putih, ini yang dicari. Sedangkan luas daerah keseluruhan itu totalnya adalah 1. Karena dia peluang. Berarti kalau kita mau mencari yang putih, kan caranya 1 dikurangi dengan yang diarsir. Di mana yang diarsir itu adalah peluang Z kurang dari Z kecil. Makanya di sini rumusnya seperti ini. Jadi kalau ada soal disuruh mencari peluang X yang lebih dari, maka kalian harus merubah dulu ke dalam ini, persamaan ini. Contohnya, misalkan X itu adalah kumpulan data, distribusinya normal, sama seperti tadi ya, min-nya 8, standar deviasinya 5. Tentukan peluang untuk X lebih dari 8,6. Berarti langkah pertama ditransformasikan dulu, nilainya sama, yaitu 0,12. Sehingga peluang Z lebih dari 0,12 ya sama dengan 1 dikurangi peluang Z kurang dari 0,12. Nah, peluang Z kurang dari 0,12 itu diperoleh dari sini tadi. Dari yang left tail tadi. Tinggal dimasukkan aja, berarti peluangnya adalah 0,12.
4522 seperti itu. Jadi dari 100 data, peluang data nilainya lebih dari 8,6 itu ternyata ada 0,45 seperti itu. Lalu yang kedua adalah peluang both tails. Jadi tails-nya itu yang diarsir ada di kiri dan ada di kanan. Ya, jadi dia memiliki daerah penyelesaiannya nanti ada 2. Sebetulnya distribusi normal ini nanti akan sangat berguna itu saat kalian uji hipotesa dari beberapa pernyataan nanti di bab berikutnya. Nah, contohnya ini, diketahui X itu berdistribusi normal dengan min-nya adalah 8 dan standar deviasinya 5, sama seperti tadi. Tentukan peluang untuk X kurang dari 1 min 1,8 dan X lebih dari 17,8. Caranya yang pertama untuk ini ya, ini saya misalkan ini X1, yang ini X2. Karena ada 2 nilai X, berarti teman-teman harus mengubahnya menjadi 2 nilai Z. Ini adalah Z yang pertama, X-nya masuk ke sini. Diubah menjadi min 1,8. Jadi nilai X itu tidak harus selalu positif ya teman-teman. Jadi dia bisa negatif, bisa juga 0, bisa juga positif. Bisa juga dia itu berupa desimal, bisa juga bilangan bulat, jadi fleksibel nilai X. Nah, nilai X di sini ini maksudnya adalah sebagai nilai Z-nya kita di sini. Ketemu Z-nya adalah min 1,96, berarti peluang dari Z kurang dari min 1,96 adalah 0,025. Ini sumbernya dari Excel. Nah ini, kalau di Minitab letaknya di sini. Yang ini adalah Z-nya, yang ini adalah peluang Z kurang dari min 1,96. Daerahnya di sini. Lalu yang kedua, X lebih dari 17,8. Nah, ini dimasukkan ke Z-nya, diganti dulu. Diubah menjadi Z, nilainya ternyata 1,96. Terus dicari peluang Z lebih dari 1,96 berarti harus dikurangkan 1 dikurangi peluang Z kurang dari 1,96. Itu nilai dari Z peluang Z 1,96 ini nilainya adalah 0,975. Itu yang kurang dari, karena yang dicari yang lebih dari berarti 1 dikurangi 0,975. Hasilnya 0,025. Ini daerah uppernya. Jadi 1,96 ini adalah nilai Z2-nya, dan 0,025 ini adalah peluang dari Z lebih dari 1,96. Seperti itu. Jadi ini sebetulnya gampang-gampang susah ya, tinggal kalian bermain logika saja, karena rumusnya ya cuma ini, Z sama dengan X min mu per sigma. Ini sudah ada di Excel, gambarnya tinggal diplot di Minitab. Jadi gampang sebetulnya, tinggal pemahaman kalian terhadap soal itu yang penting. Kapan kita pakai kurang dari, kapan kita pakai lebih dari, kapan pakai both tails, dan kapan kita pakai middle. Oke, yang ketiga adalah peluang middle. Jadi di sini saya gambarkan ulang. Middle itu dia terletak di antara 2 nilai. Jadi di sini ada X2 dan yang di sini itu ada X1. Yang dicari adalah daerah yang diarsir. Seperti yang saya katakan tadi, yang dipunyai dari distribusi normal itu adalah peluang kurang dari. Berarti kalau kita mau mencari daerah yang diarsir, daerah yang diarsir, sebentar. Saya coba ganti ininya dulu. Jadi daerah yang diarsir itu kan awalnya saya punya ini. Saya punya kurva, saya gambarkan kuning. Kita hanya punya X2 di sini. X2, berarti yang saya arsir penuh ini adalah peluang dari, atau jangan X deh, saya buat langsung Z kecil saja, Z2. Ini Z1, ini Z2. Peluang Z kurang dari Z2, itu yang kuning. Lalu saya punya lagi kurva yang lainnya, saya gambarkan di sini ya. Saya gambarkan di sini, misalkan X1, nilai Z1 itu nilainya lebih kiri daripada Z2.
berarti di sini. Nah, ini adalah posisi peluang Z kurang dari Z1, seperti ini. Sedangkan yang mau kita cari itu adalah daerah yang berwarna merah ini. Berarti kan caranya, kalau misalkan daerah yang berwarna merah ini mau kita cari, berarti caranya adalah peluang dari Z kurang dari Z2, berarti secara keseluruhan yang berwarna kuning. Yang berwarna kuning itu kan mulai dari sini sampai dengan sini, itu ini. Peluang Z kurang dari Z2 dikurangi dengan peluang Z kurang dari Z1. Kurangi dari sini sampai sini, dikurangi ini sampai ini. Maka ketemulah ini. Jadi misalkan saya gambarnya punya roti gitu ya. Saya punya roti, misalkan di sini itu Z2. Nilai Z2 itu lebih kecil daripada, lebih besar daripada Z1 ya. Ini Z1, yang ini Z2. Yang warna biru, semuanya ini punyanya Z2. Lalu yang berwarna, saya ganti aja. Yang berwarna merah, ini punyanya Z1 dan Z2 kan. Berarti yang mau dicari itu sebetulnya daerah ini. Yang mau dicari itu daerah ini. Potongan roti ini. Berarti kan potongan roti Z2 dikurangi potongan roti Z1. Potongan roti Z2 itu peluang Z kurang dari Z2, dan potongan roti Z1 itu adalah peluang Z kurang dari Z1. Nah, sama seperti tadi kasusnya, karena dia itu berada di antara dua nilai X, maka di sini ada X1 dan ada X2. X1 dan X2 diubah terlebih dahulu menjadi Z1 dan Z2 masing-masing ya. 15 dan 18 berubah menjadi 1,4 dan 2. Ini bersesuaian. Jadi yang awalnya itu mau dicari peluang. Ini peluang dari X lebih dari 15 kurang dari 18 berubah menjadi ini. Peluang Z1 kurang dari Z kurang dari Z2, atau diubah menjadi peluang Z kurang dari Z2 dikurangi peluang Z kurang dari Z1. Dimasukkanlah nilainya. Z2 dulu. Z2 itu bersesuaian dengan X2, nilainya adalah 2. Berarti peluang Z kurang dari 2 dikurangi peluang Z kurang dari 1,4. Ini dimasukkan di Excel. Nilainya adalah 0,058. Sama seperti ini. Nah, sama kan? Ini adalah peluang dari ini Z 1,2. Ini kalau di Minitab hasilnya ini. Nah, sekarang berikutnya adalah kalau yang tadi itu kita berangkat dari nilai X-nya diketahui baru dicari nilai peluangnya. Kalau yang sekarang itu nilai peluangnya sudah diketahui, kita mau mencari nilai X-nya, jadi kebalikannya. Misalkan ini, suatu kelompok data berdistribusi normal. Nilai min-nya adalah 9. Nilai min-nya 9, standar deviasinya 6. Tentukanlah nilai X jika diketahui peluang dari Z kurang dari Z kecil itu sama dengan 0,35. Jadi langkah pertama, kalian harus tahu dulu nilai Z-nya itu berapa. Nilai Z-nya berapa. Kalau sudah, langkah kedua baru ditransformasikan dari Z tadi diubah dikembalikan ke X. Nah, caranya peluang Z kurang dari Z kecil sama dengan 0,35, masukkan di Excel. Rumusnya seperti ini. Sama dengan norm.s.inv. INV ini artinya inverse. Inverse dari C2. C2 ini adalah probability-nya. Probability atau peluangnya, di mana di sini nilai peluangnya itu adalah 0,35. Jadi nanti C2-nya ini diganti dengan 0,35. Ketemulah nilai Z-nya adalah min 0,3853. Kalau sudah ketemu nilai Z, transformasikan ke nilai X dengan menggunakan rumus ini. Kalau mau dicari nilai X, berarti X itu adalah Z dikali sigma ditambah mu. Disubstitusikan masing-masing. Ketemulah nilai X-nya adalah 6,688. Jadi mu-nya itu adalah 9, sigma-nya adalah 6, peluangnya adalah 0,35. Seperti itu.
Baik, saya akhiri sampai di sini dulu untuk video penjelasannya ini. Akan saya lanjutkan dengan contoh soal sekaligus tutorialnya nanti ya.